kenyamanan. Hati saya sampai ya baru setengah bulan kesini kan tuh istri saya sampai nangis saja. Kenapa? Ya nangis, sih kepikiran sih begitu. Ya banyak yang nyari. Mas, silakan aja. Ya, tidak mungkin seorang Rudiana itu menghindar daripada media. Tapi kapasitasnya dia mungkin belum saatnya dia akan ngomong. Karena mungkin harus izin, harus melaporkan kepada pimpinan. Paling tidak koordinasi. Gitu. Kalau Pasren itu mungkin calon istrinya Elsa Sharif, suaminya Elsa Sharif itu, simpanannya Elsa Sharif. Hui, ya, Pak Pasren ya, tanyakan aja sama Elsa Sharif ya. Mungkin di ketiaknya Elsa Sharif kali, Pak Pasren. Nyata. Liga Akbar sudah menyebut dia diarahkan oleh Pak Rudiana. Pak Rudiana aja tanyain kenapa harus ngarahin. Kalau Pak Rudiana yakin bahwa yang 7 ini pembunuh, kenapa saksi harus diarahkan oleh dia? Kan Pak Rudiana udah yakin yang 7 orang ini, 8 orang ini. Kalau sudah yakin, kenapa Liga Akbar harus diarahkan? Masa saksi diarahin? Saksi itu kan menyatakan apa yang dia dengar, apa yang dia lihat. Itu saksi, nggak boleh diintervensi. Pak RT harus dimintai pertanggungjawaban. Jadi Polri, penyidik harus segera mencari Pak RT ini. Karena apa? Dengan pelaporan Ibtu Rudiana ini, kita berharap sudah 3 laporan dengan hari ini yang disampaikan. Bareskrim untuk segera memproses, sehingga kita nanti memiliki landasan yang cukup untuk mengajukan PK, membebaskan ke-7 terpidana yang mendapat hukuman seumur hidup. Masa Rudi tidak bisa diapa-apain? Itu ada apa? Kenapa gitu loh? Kalau gue dalam menjaga marwah, ini orang aja yang duluan gue copot aja dulu. Tiang keroknya ini adalah si Pak Rudi ini kan gitu kan, dia yang bikin laporan polisi waktu itu kok tahu duluan bahwa kasusnya begini. Padahal dia ayah daripada korban, tapi kemudian dia melakukan penangkapan dan sebagainya kan gitu ya. Kembali lagi di IO Channel. Baiklah, kali ini saya masih akan membahas tentang kasus Vina Cirebon, yaitu tentang pengakuan Ketua RT Abdul Pasren soal peran Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Untuk lebih lengkapnya simak video berikut ini. Pak RT harus dimintai pertanggungjawaban. Jadi Polri, penyidik harus segera mencari Pak RT ini. Karena apa? Semua tersangka telah mengatakan bahwa direkayasa, bahwa RT memberikan kesaksian bohong. Dan kalau RT ini diperiksa di depan pengadilan untuk perkara yang terpidana sekarang, maka Ketua RT telah memberikan kesaksian palsu di bawah sumpah di depan pengadilan, dan itu perbuatan pidana. Harus ditangkap, ditahan, diperiksa, jebloskan penjara. Mudah-mudahan keterangannya benar. Tapi kalau betul sebagaimana yang dikatakan oleh para terpidana, para saksi, bahwa RT mengatakan dia tidak tidur di sana, padahal dia tidur di sana, berarti palsu keterangan. Anaknya kan yang korban si Eki, tapi kami tidak ditanggapi apapun. Tidak ditanggapi apapun. Namun tiba-tiba sekitar 4 hari lalu ada seorang oknum dan oknum polisi mengaku utusan dari Pak Rudiana ini mau menunjuk kami sebagai kuasa hukumnya. Tapi ada pesan terselubung di mana bahwa Pak Rudiana itu yakin pelakunya adalah Peggy. Ya. Ada apa nih? Kenapa baru sekarang bereaksi? Dan akhirnya kami dari tim hukum 606 menolak menjadi kuasa hukum dari Pak Rudiana karena kami melihat mempertanyakan ada apa. Padahal dialah yang dari awal mengikuti kasus ini. Kepada dialah dilaporkan peristiwa ini oleh saksi-saksi. Dan juga kenapa dia diam selama ini? Kenapa baru sekarang? Sehingga seolah-olah memang
Seolah-olah targetnya yang penting Peggy dihukum, selesai, kasus ini selesai, rakyat puas. Masa Rudy tidak bisa diapa-apain, itu ada apa, kenapa gitu loh. Kalau gue dalam menjaga marwah, ini orang aja yang duluan gue copot aja dulu. Gimana-gimananya tuh nanti lah ya, kayak terlalu nggak berani ngambil resiko gitu. Membela sesama tetapi yang oknum, janganlah, kita juga cinta Polri. Tapi kalau kayak gini kok kayaknya akal saya orang bodoh tolol saja tidak masuk gitu loh. Gue lebih percaya statement dan opini dari mantan Kabar Eskrim Bapak Susno ya. Terlihat lagi kasus cicak versus buaya itu, siapa dia di dalamnya, apa yang dia rasakan di dalamnya, bagaimana cerita di dalamnya, a bit konspirasinya. Ya gue percaya Pak Susno lebih masuk di akal dibanding yang lain yang sedang menjabat. Mohon maaf nih. Geng-geng motor itu sebagai Peggy Setiawan dan anak-anak dari mantan siapa namanya itu bupati itu ya, betul mereka tidak memukul ya, mereka tidak memukul, tapi mereka ini dibayar seorang bandar bubuk itu melalui kapal yang ditangani oleh orang tuanya Eki, yaitu Ibtu Rudiana. Ya, saya menolong-tolong ya, selamatkan yang namanya Bapak Ibtu, seorang orang tua Eki ya. Ini dalam pengawasan seorang jenderal berpangkat, karena backingan bandar itu orang berpangkat tinggi di kepolisian negara kita ini. Ya, itulah bobroknya hukum di Indonesia. Halo teman-teman, lama ya saya nggak buat video tentang kasus Vina. Habis bingung nyari materinya tuh apa yang dibahas, soalnya saya lihat yang dibahas tuh itu aja di kasus Vina ini, apalagi si botak beli. Mending bahas tuh Pak Ibtu Rudiana. Pak, Bapak kemana sih Pak? Ngumpet aja Pak. Takut apaan Pak yang ditakutin Pak? Bapak kan punya seragam, takut sama siapa? Hah? Ya saya sih cuma mau pesan aja Pak. Ini kan nanti PK-nya udah jalan. Kalau sampai terbukti ada penyalahgunaan wewenang di kasus Vina tahun 2016-2017, hati-hati ya Pak. Ya, bukan cuma Bapak yang kena, hakim, jaksa, Polres Cirebon, mungkin juga jajaran-jajaran Bapak itu yang terlibat juga mungkin ya. Kalau juga terlibat penyalahgunaan wewenang, ya siap-siap deh Pak. Soalnya saya heran Pak sama Bapak Pak. Maaf nih Pak, Bapak anaknya meninggal diam-diam aja Pak. Lah saya nih Pak, anak saya dicolek orang, buset, biar kata anaknya malaikat saya cari Pak, beneran. Lah ini kok Bapak anteng aja, diem aja, kayak nggak ada apa-apa, aneh. Lagi banyak polemik yang menyatakan Eki masih hidup. Aduh, ribet. Tahu dong ini bukan. Tapi emang kalau ngeliat jenazahnya almarhum Eki ya, itu emang beda sih. Ya, saya sih bukan menggiring opini, penilaian aja ini. Emang beda-beda sama dari bentuk alis segala macam tuh memang beda. Apa jangan-jangan Bapak bungkam gara-gara itu Eki masih hidup, yang meninggal tuh bukan Eki? Wah, harusnya Bapak nongol Pak, ya kan, tunjukin kalau memang apa yang terjadi sebenarnya tuh Bapak kasih tahu, jangan malah ngumpet aja. Nah, Bapak kan ini kan pemeran utamanya Pak di 2016, masa nggak pernah nongol Pak? Malu dong. Ya kan, jadi begini bro, kunci satu-satunya saya bilang itu Rudiana. Kenapa harus bungkam? Kunci satu-satunya itu ya, ini karena berawalan dari bandar ya. Kasus suapnya, halo Bapak Presiden, jenderal-jenderal ini untuk menutupi kasus Pinah ini diawali dari bubuk ya. Perhatikan suapnya berapa miliar jenderal-jenderal ini menerima. Coba rekening-rekening yang diterima mereka itu pada tahun 2016 dicek. Kok lebih detail kita Pak daripada Bapak Kapolri. Bapak Kapolri tugasnya ngapain aja? Saya memberikan jalan penyidikan, ya kan? Sidik kembali. Ya, penyidik pada waktu itu Kapolresnya siapa?
2016. Kapolri kita siapa? 2016. Ya. Presiden kita siapa? 2016. Panggil aja itu. Ya, pejabat-pejabat kala itu. Disidik tentang suapnya dulu yang masuk ke rekening mereka. Ya. Kenapa penyidik kok dibilang bodoh nanti marah? Ya kan? Dia janggal kalau ini kecelakaan kok motornya nggak hancur. Akhirnya tanggal 31 Agustus ya, Pak Rudiana ini mendatangi AEP ke TKP. Setelah ngecek TKP tadi ke Polsek, kemudian 31 Agustus ke TKP lagi, ketemulah dengan saudara AEP dan saudara Dede. Saudara AEP mengatakan bahwa semalam pernah ada ribut kejar-kejaran di SMP 11 Perjuangan di situ. Lalu Pak Rudiana ini kalau orang itu ngumpul lagi, kabari saya. Jam 10 itu Pak, tanggal 31 Agustus. 2 jam kemudian, berarti jam 12. Ya, diteleponlah si Rudiana oleh AEP. Memberitahu bahwa anak yang suka ribut-ribut motor-motoran yang semalam itu sedang pada ngumpul. Datanglah jam 12 itu, kemudian diamankanlah semuanya oleh Rudiana. Dan diinterogasi oleh Rudiana ada dalam putusan pengadilan. Langsung diinterogasi. Sampai kemudian muncul 11 pelaku oleh Rudiana. Ada di BAP-nya ada nih. Ketua RT Abdul Pasren akhirnya blak-blakan soal Ibtu Rudiana yang terseret kasus Vina Cirebon. Diketahui Abdul Pasren dan Ibtu Rudiana menjadi dua nama yang paling disorot dalam kasus Vina Cirebon. Pasalnya Abdul Pasren dan Ibtu Rudiana diduga memberikan keterangan palsu yang menyebabkan 7 terpidana kasus Vina Cirebon kini dipenjara seumur hidup. Lantas bagaimana hubungan antara Abdul Pasren dan Ibtu Rudiana dalam kasus Vina Cirebon? Saat pertama kalinya muncul ke publik secara mengejutkan, Abdul Pasren justru tak mengenal Ibtu Rudiana dengan perannya dalam kasus Vina Cirebon. Bahkan saat polisi mendatangi kediaman Abdul Pasren di Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Ketika kasus Vina Cirebon terjadi, dirinya tak melihat sosok Ibtu Rudiana. Rudiana tidak kenal, tidak lihat, kata Abdul Pasren dikutip YouTube iNews TV. Tak hanya Abdul Pasren, anak laki-lakinya yang bernama Kahfi pun mengaku tak mengenal siapa itu Ibtu Rudiana. Keterangan yang disampaikan Abdul Pasren yang mengaku tak mengenal Ibtu Rudiana membuat kasus Vina Cirebon pun menjadi tanda tanya besar. Sebab Abdul Pasren dan Ibtu Rudiana keberadaannya sangat sulit ditemui untuk mengungkap kasus Vina Cirebon. Padahal Abdul Pasren dan Ibtu Rudiana memiliki keterangan penting demi terungkapnya kasus Vina Cirebon. Itulah informasi mengenai pengakuan Abdul Pasren yang mengaku tak mengenal Ibtu Rudiana dalam kasus Vina Cirebon.